Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu rohani yang syairnya mengatakan seperti ini. Allah itu sejauh doa. Ungkapan ini ada benarnya. Memang untuk mengetahui seperti apa relasi kita dengan Tuhan, itu bisa kita lihat, dapat kita tahu indikasinya dari cara kita berdoa. Doa kita seperti apa, pilihan-pilihan kata kita, suasana hati kita dalam berdoa, maka itu menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Maka kalau ada orang asal diminta berdoa langsung takut, keringat dingin, apalagi di tengah-tengah keluarga kan, yang si bapak kan sering kalau diminta berdoa langsung pucat pasi. Kalau ada orang seperti itu asal diminta berdoa langsung takut, berarti yakinlah relasinya dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ada juga ekstrim yang lain, ada orang tertentu sangat ambisius dalam berdoa. Asal ada kumpulan maunya harus dia yang mimpin doa. Kalau tidak dia pimpin doa, dia merasa kecewa. Kalau orang lain yang memimpin doa, dia mengkritik, kurang pas tadi doamu, kurang injili, kurang biblis, begitu. Maka orang yang ambisius dalam berdoa, lihatlah kata-katanya pun sering mendominasi Allah, mendikte Allah dalam doa-doanya. Saudari dan saudara, memang tidak mudah berdoa. Karena memang tidak mudah menjalin relasi dengan Tuhan. Dibutuhkan kesungguh-sungguhan, dibutuhkan keseriusan. Maka benar Rasul tadi yang mengatakan kepada Yesus, Tuhan ajarlah kami berdoa. Karena memang relasi kita dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Maka doa adalah sarana kita untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Lihat, Yesus saja yang adalah Tuhan, dia rajin berdoa. Setiap ada momen-momen penting dalam hidup Yesus itu, dia selalu berdoa. Ketika dia masuk ke padang gurun selama 40 hari, dia berdoa. Ketika dia mau memilih 12 rasul, dia berdoa. Setelah dia membuat banyak keajaiban, banyak mengajar, pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Sebelum memasuki sakratul maut disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Bayangkan, Yesus yang adalah Allah pun rajin berdoa. Mestinya kita manusia, insan yang lemah, yang rapuh ini, mestinya kita harus 7 kali lebih rajin dari Yesus berdoa. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Nah, saudari dan saudara, sekarang apa itu doa? Doa adalah usaha kita untuk mengangkat hati dan jiwa. Sehingga kita mampu memandang Allah dari muka ke muka. Itu sebenarnya doa. Kalau kita sudah mampu mengangkat hati dan jiwa dan mampu memandang Allah dari muka ke muka, setelah kita saling memandang dengan Allah, maka kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, maka tak perlu lagi litani-litani yang panjang tentang permintaan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah tahu apa kehendak Allah, apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, Allah pun pasti tahu apa yang paling baik di dalam hidup kita. Maka ketika dikatakan, datanglah Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Sebenarnya doa yang baik itu ialah kita mengharapkan agar nama Allah semakin dipermuliakan di muka bumi ini, agar kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata.
Maka memang itulah doa yang baik. Kita menjadi mampu memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Memang kita pun perlu meminta kebutuhan kita sebagai tanda bukti kita rendah hati mau meminta. Tadi dikatakan, berilah kami rezeki hari ini. Rezeki secukupnya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita meminta rezeki yang pas untuk kita hari ini. Jangan kita meminta rezeki kita yang terlampau rakus, yang menimbun kekayaan kita, yang sebenarnya kita pikirkan untuk sampai 7 keturunan kita. Pikiran yang seperti itu, kata Yesus, pikiran yang kurang beriman. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menimbunnya, maka ada bahaya orang lain yang kalah gesit, kalah lincah, kalah kreatif dari kita. Mereka menjadi kesulitan mendapatkan rezeki. Padahal semua sebenarnya bisa diberi makan oleh Tuhan. Maka yang kedua juga dikatakan, ampunilah dosa-dosa kami. Saudari dan saudara, kita insan yang lemah, orang yang rapuh, mudah jatuh ke dalam dosa. Maka kita sebenarnya membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi manusia itu sulit mengampuni. Hanya Allah yang mudah mengampuni. Karena memang tindakan berdosa itu tindakan manusiawi. Tetapi kemampuan untuk mengampuni adalah kemampuan ilahi. Maka ketika kita sulit mengampuni, sulit memaafkan dalam hidup itu berarti bahwa belum ada Tuhan. Belum kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita tidak mampu untuk mengampuni. Maka mari menghadirkan Tuhan dalam diri kita supaya kita pun mudah mengampuni kekurangan, kelemahan orang lain. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada doa yang tidak didengarkan Tuhan. Tuhan itu peka, tanggap terhadap doa-doa kita. Semua doa kita didengarkan, yakinlah itu. Tetapi persoalannya ialah apakah doa kita dikabulkan? Ini persoalan lain lagi. Kalau soal didengar pasti didengarkan. Tetapi mengapa kadang-kadang atau bahkan mungkin sering doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Jawabnya satu. Ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, berarti doa-doa kita yang kita minta itu belum sefrekuensi dengan kehendak Allah. Permintaan-permintaan kita belum satu nada dasar dengan kehendak Allah. Ketika kita satu frekuensi, satu nada dasar dengan kehendak Allah, doa kita pasti dikabulkan. Maka mari hari demi hari berusaha satu frekuensi dengan kehendak Allah, satu nada dasar dengan kehendak Allah, agar doa-doa kita doa-doa yang dahsyat karena dikabulkan oleh Tuhan. Amin.